Apa efek gerhana matahari terhadap bumi? Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Yunus ayat 5. Pemirsa beriman, gerhana merupakan sebuah fenomena alam yang kerap terjadi pada masa tertentu. Kejadian ini jelas adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah untuk memberikan sebuah pelajaran penting kepada manusia agar mau kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Pemirsa beriman, tanggal 9 Maret nanti orang-orang akan berbondong-bondong menyambut datangnya gerhana matahari total atau GMT. Gerhana matahari total ini akan terjadi mulai sekitar pukul 7.30 pagi di Sumatera dan sekitar pukul 10 pagi di Maluku Utara. Lain wilayahnya, lain pula waktu mulainya gerhana. Kota-kota besar di Indonesia yang akan kebagian gerhana matahari total ini adalah Bengkulu, Palembang, Palangkaraya, Balikpapan, Tanjung Pandan, Palu, dan Ternate. Pertanyaannya sekarang, apa dampak gerhana matahari total terhadap bumi? Kita tahu setiap saat matahari selalu menghembuskan partikel-partikel bermuatannya ke antariksa, baik saat badai matahari maupun tidak. Aliran partikel bermuatan yang disebut angin matahari itu menyebar ke segala arah hingga tepian tata surya. Saat angin matahari menabrak bumi, medan magnet bumi pun akan terpengaruh. Ketika terjadi ledakan di matahari yang disebut lontaran massa corona, aliran partikel bermuatan yang menabrak bumi itu kian bertambah besar. Kondisi itu bukan hanya mempengaruhi medan magnet bumi, melainkan juga bisa melemahkannya hingga menimbulkan badai geomagnetik. Saat angin matahari menabrak bumi, daerah khatulistiwa tak terlalu berdampak karena medan magnet bumi atau magnetosfer bersifat seperti tameng. Ketika partikel bermuatan menabrak khatulistiwa bumi, partikel itu dibuang ke kutub bumi. Saat GMT, para ilmuwan bisa menentukan nilai medan magnetik bumi sebenarnya. Pada titik tertentu di bumi yang dilintasi jalur totalitas gerhana, nilai kemagnetan bumi dipengaruhi banyak hal dari dalam dan luar bumi. Karena itu saat bulan mengeblok angin matahari, maka medan magnetik asli yang ditimbulkan bumi bisa diukur. Pada 9 Maret nanti, BMKG akan mengukur medan magnet bumi sebenarnya menggunakan magnetometer atau variometer di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Palu, Sulawesi Tengah. Hasil pengukuran itu akan dibandingkan dengan pengukuran di stasiun medan magnet bumi BMKG di 6 lokasi yang hanya mengalami gerhana matahari sebagian. Hampir 200 tahun terakhir, kutub utara magnetik bumi bergeser 200 km. Jika pada 1831 terletak di semenanjung Boeotia Utara, Kanada, satu dekade ke depan diperkirakan akan berada di Siberia, Rusia. Pemirsa beriman, dalam Islam, istilah gerhana dikenal dengan nama Al-Khusuf atau gerhana matahari dan Al-Khusuf atau gerhana bulan. Artinya adalah menghilangkan seluruh cahaya salah satu dari dua benda langit yang bercahaya, yaitu matahari dan bulan atau sebagiannya, dan berubah menjadi hitam. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, peristiwa gerhana matahari pernah juga terjadi. Disebutkan dari Mughirah bin Syubah, ia berkata bahwa pada masa Rasulullah SAW terjadi gerhana matahari yang bertepatan dengan hari meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah. Karena itu banyak orang dulu berkata, terjadinya gerhana matahari karena meninggalnya Ibrahim. Ketika mendengar hal ini, Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Jika keduanya mengalami gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga gerhana selesai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Pemirsa beriman, terjadinya gerhana merupakan tanda keagungan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha menggerakkan setiap planet di jagat raya ini untuk saling berada pada satu garis saat gerhana. Di dalam ayat disebutkan firman Allah yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud atau menyembah matahari atau bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika memang kalian beribadah hanya kepadanya. Quran Surah Fussilat ayat 37. Begitulah Allah menciptakan alam semesta ini dengan seluruh keteraturannya sebagai bukti keagungan, kebesaran dan kesempurnaannya. Salah satu fenomena alam semesta luar biasa yang Allah tampakkan kepada manusia di antaranya adalah adanya gerhana, di mana salah satu benda langit menutupi benda langit lainnya. Tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Jika keduanya mengalami gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga gerhana selesai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, terjadinya gerhana merupakan tanda keagungan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha menggerakkan setiap planet di jagat raya ini untuk saling berada pada satu garis saat gerhana. Di dalam ayat disebutkan firman Allah yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud atau menyembah matahari atau bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika memang kalian beribadah hanya kepadanya. Quran Surah Fussilat ayat 37. Begitulah Allah menciptakan alam semesta ini dengan seluruh keteraturannya sebagai bukti keagungan, kebesaran dan kesempurnaannya. Salah satu fenomena alam semesta luar biasa yang Allah tampakkan kepada manusia di antaranya adalah adanya gerhana, di mana salah satu benda langit menutupi benda langit lainnya. Jadi ingat ya, waktu SD itu pada saat ada gerhana, itu ada pertanyaannya. Pertanyaannya, ada berapa bayangankah pada saat terjadi gerhana? Ada 2 bayangan, bayangan inti dan bayangan tambahan. Bayangan inti namanya apa? Umrah dan penumbra. Itu juga tadi baru ingat. Tapi by the way, 30 tahun lalu berarti Kak David sudah pernah mengalami yang namanya gerhana. Umurnya berapa jadi? Ya, awas ya. Nah, sekarang ini yang lagi rame nih ya. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika gerhana tadi kita udah tahu efek-efeknya apa yang terjadi terhadap bumi. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana matahari? Saya dapat banyak sekali broadcast, kita harus melaksanakan sholat katanya ya. Ya, betul. Ada sholat kusuf. Tapi ada juga yang menyambut gerhana ini dengan pesta, dengan tari-tarian. Nah, gimana Islam mengaturnya? Jangan kemana-mana. Tentunya berita akan hadir sesaat lagi, tetap di Berita Islami Masa Kini.